Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman 8 Wahsy. Alhamdulillah ketemu lagi sama Bu Novi, walaupun hanya dalam bentuk suara. Mohon maaf, hari ini Bu Novi tidak akan menunjukkan wajahnya, hanya cukup kalian fokus pada PowerPoint dan juga pada suara Bu Novi ya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita urusin niat. Ibu gak akan pernah bosan untuk ngingetin kalian, juga mengingatkan diri ibu ketika kita mau belajar, ketika kita mau melakukan sesuatu apapun itu, niatkanlah teman-teman untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya itulah perintah Allah, itulah misi kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu bentuk ibadahnya apa? Mengikuti segala apa yang diperintahkan dan menjauhi dari segala apa yang dilarang sama Allah. Dan untuk belajar ini Allah meminta kita, ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk beribadah. Dari mulai kita lahir sampai nanti waktu kita belajar itu akan berakhir ketika nafas kita juga berakhir. Masya Allah ya. Nah, biar berlimpah berkah, biar Allah senantiasa ridho dengan pertemuan kita hari ini, yuk kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya teman-teman ya. Ini masih tentang teks eksplanasi. Yang pertama, kemarin kita udah membahas tentang kaidah kebahasaannya. Ada 3 ya kaidah kebahasaannya yang kemarin yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah mengenai konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis dalam teks eksplanasi. Dan alhamdulillah sepertinya ketika melihat hasil kuis kemarin, alhamdulillah pemahaman teman-teman meningkat, alhamdulillah. Yang kedua adalah merujuk, kata-katanya itu merujuk kepada fenomena. Yang pertama ada kata teknis, yang kedua ada menggunakan kata istilah ilmiah. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga. Ini saya kemarin sempat disinggung sekali ya. Pertama adalah menggunakan kalimat pasif. Maksudnya apa? Yaitu penulis berfokus pada fenomena atau peristiwa. Karena sifatnya menganalisis, maka teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu apa? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Contohnya ya, dia menggunakan kata kerja berimbuhan di. Contohnya, misalnya ada satu aktivitas namanya tulis. Kata dasarnya aktivitasnya itu kan tulis. Sedangkan ketika dia menjadi pasif, kalau dia aktif kalimatnya maka menulis. Sedangkan kalau kalimatnya pasif, ditulis. Ya, jadi kalimatnya biasanya berimbuhan di atau ter. Ya. Misalnya dibentuk atau terjadi. Ini contohnya. Kemudian definisi kata kerja. Kayak tadi kan ada ya, merujuk kepada kalimat pasif. Itu berarti ada satu aktivitas. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Oke, sekarang kita akan coba. Berarti di sini juga akan dibahas tentang definisi kata kerja. Kan tadi sudah ya, dikerjakan. Kemudian ada lagi terjadi, misalnya kayak tadi ya kata kerjanya yang digunakan. Nah, kita misalnya merefresh kembali definisi kata kerja itu apa sih? Ini udah ada catatannya ya. Kata yang menjelaskan tentang suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja juga dapat dibuat dengan imbuhan diantaranya imbuhan me, di, ter, ber, me, kan, di, kan, memper, an. Ya inilah contoh-contohnya. Contohnya yang tadi ya. Kalau misalnya tulis, kata dasarnya menulis, itu kata kerja apa nih? Kata kerja apa nih? Kata kerja yang aktif ya, menuliskan, kata kerjanya juga aktif. Tapi misalnya dituliskan, itu berarti kata kerjanya pasif. Ini juga sama, latih, melatih, berlatih, dilatih. Berarti kalau misalnya kita merujuk kepada kata yang tadi ya, kata kalimatnya bersifat pasif, berarti kata yang digunakan, kata kerja yang digunakan yaitu dilatih, bukan melatih. Nah, contohnya pemakaian kata kerja di dalam teks eksplanasi itu ada 2 teman-teman. Makanya tadi kenapa kita ambil definisi kata kerjanya dulu. Kata kerja relasional sama kata kerja material. Apa perbedaannya? Kita lihat definisinya dulu.
Definisi kata kerja relasional yaitu kata kerja yang berfungsi menyatakan hubungan sebab akibat. Relasi, ada hubungan. Sama kalau kayak kemarin kalimat yang bersifat kata hubung yang bersifat kausalitas ya. Kalau kata kerja material yaitu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, kalau misalnya kalian bilang, Bu, berarti kata kerja relasional sama dong sama konjungsi kausalitas. Beda. Kalau konjungsi kausalitas itu dia lebih kepada kata hubung yang menggunakan kaidah sebab akibat. Ini pun sama, tetapi ini kata kerja. Contohnya, kalau kemarin kan sebab juga sudah termasuk konjungsi kausalitas. Tetapi kalau dia kata kerja relasional, menjadi dia yang tadi ya dijadikan aktif gitu katanya, maka menyebabkan. Kalau di situ tidak sebab tetapi jadi menyebabkan, jadi berubah menjadi kata kerja. Contoh yang keduanya itu mengakibatkan, yang ketiga merupakan, dan lain sebagainya. Itu kata kerja relasional. Yang kedua, kata kerja material. Kayak tadi ya, kalau tadi kata kerjanya berfungsi menyatakan hubungan sebab akibat. Kalau kata kerja material yaitu yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, diubah menjadi, berubah, terbentuk, terjadi. Nah, sekarang Bu Novi lihat, teman-teman bisa lihat. Kata kerja yang aktif yang mana? Kata kerja yang aktif, yang relasional atau material? Kata kerja yang aktif, ya betul, relasional. Sedangkan kalau material lebih kepada kata kerja yang pasif. Paham ya sampai sini ya? Nah, contoh pemakaian kata kerja di dalam kalimat dalam teks eksplanasi. Kata kerja relasional yang pertama itu contohnya, tanaman kencur terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri Lactobacillus acidophilus yang dapat menyebabkan karies gigi. Nah, di sini kata menyebabkannya apa? Ada hubungan sebab akibat nggak? Ada, yaitu bakterinya menyebabkan karies gigi. Yang kedua, kata kerja material. Tanaman kencur yang diolah bersama beras memiliki manfaat jika sudah berupa jamu tradisional. Disebutnya apa? Beras kencur ya. Kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga. Kita kan udah tahu ya, menelaah teks eksplanasi berdasarkan ciri dan strukturnya. Yang pertama, nih kita harus nentuin dulu nih. Pertama judul. Kalau dari judul, kaidah kebahasaannya apa? Yaitu berisi suatu atau beberapa kata yang mencerminkan pokok atau isi. Contohnya kayak kemarin ya, ketika misalnya kita mau membahas tentang banjir, maka judul yang digunakan yang berhubungan dengan banjir. Misalnya bisa banjir di Banjar, karena yang mau kita bahas adalah peristiwa banjir yang terjadi di Banjar. Yang kedua, pernyataan umum. Pernyataan umum kalau kita lihat kaidah kebahasaannya itu apa? Dia berisi tentang pengertian dan hal yang akan dibahas. Kayak tadi ya, misalnya judulnya sudah dapat banjir, berarti pernyataan umumnya apa? Yang ketiga ada kalau dari deret penjelas itu dia berisi penjelasan lengkap dan pendapat dari para ahli. Yang keempat, interpretasi. Interpretasi itu berisi simpulan atau saran ataupun opini penulis. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang tadi ya, kata kerjanya berimbuhan di dan ter, misalnya dibentuk dan terjadi. Tapi kalau kata kerjanya teman-teman bisa menggunakan kata kerja yang material ataupun yang relasional. Sekarang kita akan melihat dari menyusun teks eksplanasi. Nah, sebenarnya tugasnya ke sini teman-teman. Jadi kita berharap dengan pembelajar ini teman-teman bisa membuat teks eksplanasi. Walaupun kemarin ketika di bab awal teman-teman sudah pada bisa tuh membuat teks eksplanasi, atau bahkan kalian ketika meringkas teks eksplanasi itu sudah cukup baik beberapa, walaupun masih banyak yang tidak mengumpulkan ya. Sedih sekali Bu. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah satu, menentukan topik. Mendata peristiwa sehari-hari yang membutuhkan penjelasan ilmiah. Mulailah dengan pertanyaan mengapa. Nah, mengapa? Kayak kemarin ya, ketika teks eksplanasi itu secara garis besar dia berisi tentang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi teman-teman bisa tuh melihat peristiwa sehari-hari yang dekat dengan kalian. Peristiwa yang di rumah. Kenapa sih kok di Bogor itu
kita sering hujan banget sekarang. Mengapa sih gitu ya? Silakan teman-teman menentukan sebuah topik yang diawali dengan kata mengapa. Yang kedua, ketika kalian mau menyusun teks eksplanasi, kalian harus melakukan penyelidikan topik yang terpilih. Misalnya kalian nih, aku mau bahas apa ya, menentukan topik. Boleh teman-teman di situ menuliskan 1, 2, 3, 4, 5 topik yang menurut kalian itu interest buat kalian dibahas. Untuk dicari tahu, kenapa sih bisa begitu? Bagaimana sih bisa terjadi gitu. Nah, yang kedua, kalian melakukan penyelidikan topik yang dipilih. Kalian pilih salah satu yang menurut kalian ini kayaknya paling menarik untuk dibahas. Penyelidikan topik yang terpilih itu, disinilah waktunya kalian untuk mengumpulkan bahan, pendapat para ahli. Boleh dilakukan observasi lapangan atau studi literatur ya, dan mencatat poin penting yang ditemukan. Nah, kalian catatlah poin-poin pentingnya apa sih. Yang ketiga, menyusun kerangka teks. Kita sudah tahu kerangka teks itu, kita bisa kerangkanya kayak gimana. Kalian tinggal lihat strukturnya. Strukturnya kemarin ada berapa? Ya betul, ada 3 ya. Yang pertama ada pemaparan umum atau disebut juga sebagai tesis. Kalian cari tuh kira-kira pernyataan umumnya apa. Yang kedua ada argumentasi atau penjelasan sebab akibat. Yang ketiga terakhir adalah benar banget, yaitu interpretasi atau simpulan. Begitu. Jadi kalian tinggal tentukan tuh, buat dulu yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Insya Allah kalian sudah pernah coba sebenarnya ketika kalian meringkas teks. Tetapi sekarang kalian membuat dari nol. Kalian nentuin topik, kalian melakukan penyelidikan topik yang terpilih. Di sini kalian sebagai researcher, mencari informasi. Dan penting juga untuk mencari informasi menurut pendapat para ahli. Kalian sertakan di situ. Yang ketiga, kalian menyusun kerangka teks. Yang keempat, kalian mengembangkan kerangka teks tersebut menjadi kalimat teks eksplanasi yang utuh, seperti itu. Nah, itu dia langkah-langkah untuk membuat teks eksplanasi. Alhamdulillah, itu pembahasan untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika Ibu menjelaskannya terlalu cepat. Tapi pada intinya adalah teks eksplanasi ini sama dengan teks yang lain. Yang membedakannya adalah kalian bisa terlihat dari tata bahasanya, dari kaidah kebahasaannya. Jadi teks ini bisa terlihat, ini teks eksplanasi, teks eksposisi, teks narasi, teks deskripsi atau lain-lainnya dilihat dari tata bahasanya, dari kaidah kebahasaannya. Secara singkat, teks eksplanasi ini teks yang menjelaskan tentang fenomena, proses terjadinya sebuah fenomena, baik itu dari hal yang kecil atau dari hal yang besar. Dari sini kita bisa melihat bahwa penting untuk kita memperhatikan sekeliling kita, sebagaimana Allah bilang bahwa wahai manusia, gunakanlah mata, penglihatan, pendengaran, dan hati nurani kalian untuk melihat kebesaran Allah. Memperhatikan, sehingga ketika kita memperhatikan, ada informasi yang masuk ke dalam kepala kita mencari informasinya, mencari argumentasi para ahli, sampai akhirnya berkembang di kepala kalian, dan itu sebagai wujud syukur kalian. Ketika kalian semakin belajar dan menunjukkan pembelajaran kalian untuk Allah, insya Allah itu kalian belajar apapun ilmu dunia, ketika kalian sudah tahu tujuannya adalah untuk berkontribusi dalam agama Allah, insya Allah akan mudahkan kalian, dan itu pasti akan menambah ketaatan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah teman-teman pembelajaran untuk hari ini. Semoga mudah dipahami, semoga Allah memudahkan kalian dan juga ibu ya untuk memahami pembelajaran atau pembahasan kali ini. Terima kasih teman-teman. Yang bisa kita implementasikan misalnya dalam kehidupan kita adalah ketika terjadi sesuatu, kita jangan langsung salahkan orang lain. Dari belajar teks ini ya, kita harus tahu sebab akibatnya apa. Istilahnya kita harus tabayun ya teman-teman ya. Dari pembelajaran ini ternyata kita bisa mengambil ibroh. Oh iya ya, untuk memberitahukan pembaca tentang satu peristiwa aja harus tahu pendapat ahlinya, harus ada dasarnya. Pun ketika kalian mau melakukan sesuatu, harus ada dasarnya. Dan dasar untuk seorang muslim itu apa? Bahkan bukan seorang muslim, bukan hanya untuk muslim ya, karena Al-Quran diturunkan itu untuk seluruh manusia, beda dengan kitab-kitab yang lainnya.
Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu harus ada nih sebab akibatnya, kenapa sih kita harus melakukan ini, bagaimana kita harus melakukannya sesuai dengan tuntunan syariat misalnya, kayak gitu. Kalau di sini menurut ahli, kalau yang menjadi landasan argumen kita, landasan segala perbuatan kita di dalam Islam sendiri itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian ada nanti ijma para sahabat, qiyas, dan lain-lain. Masya Allah ya teman-teman, semoga kalian bisa mengambil pembelajarannya. Untuk tugasnya sudah ibu sertakan di Google Classroom. Selamat berkegiatan, semangat terus, dan jangan pantang menyerah, jangan kalah sama musuh terbesar kita, yakni malas. Semangat teman-teman, ingin segera ketemu sebenarnya sama kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.